pemirsa, kembali saya Antik Bintari hadir dalam Bersama Pakar hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Senin 28 Juni 2021 dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa program pengampunan pajak atau tax amnesty yang diselenggarakan tahun 2016 lalu sukses dengan jumlah deklarasi harta mencapai 4.884,26 triliun. Beliau juga mengungkapkan bahwa jumlah uang tebusan tax amnesty tahun 2016 merupakan yang terbesar dibandingkan dengan seluruh negara yang pernah melaksanakan program tersebut. Atas keberhasilan tersebut, pemerintah kembali memiliki wacana untuk kembali menggelar program tax amnesty jilid 2. Saat ini pemerintah tengah menyusun skema tax amnesty jilid 2 melalui revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Dan bersama pakar pada episode kali ini akan berbincang kembali dengan Bapak Dr. Tubagus Jodi dan beliau adalah pakar perpajakan. Ya Pak Jodi, tadi sudah disampaikan sebelumnya ya bahwa kali ini kita akan berdiskusi lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya nih Pak, berbicara amnesti pajak tahap 1 ya Pak. Dan kita berbicara saat ini adalah amnesti pajak tahap 2. Pak, berita ini kan lumayan membuat masyarakat menjadi bertanya ya, kenapa sih harus ada begitu Pak tahap kedua ini, dan apakah ini memang merupakan pengampunan pada wajib pajak atau ada maksud lain mengingat pada tahun 2016 jumlah deklarasi harta itu sudah mencapai 4,8 triliun Pak. Bagaimana kira-kira menurut Pak Jodi? 4.800. 4.800 triliun. Ya, betul. Ya, 4.800 triliun. 83 ya. Sebetulnya berita tadi itu tadi sebetulnya sudah dinyatakan oleh pihak Kementerian Keuangan bahwa Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri itu sama sekali tidak menyampaikan secara eksplisit mengenai tax amnesty jilid 2 ini. Sebetulnya enggak. Karena Menkyu lebih membicarakan kepada program peningkatan kepatuhan sukarela atau voluntary compliant tax ya. Bahwa pemerintah melalui kerangka reformasi perpajakan ingin meningkatkan kepatuhan WP, ya itu. Caranya dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk melaporkan dan mengungkapkan kewajiban yang belum dipenuhi secara sukarela. Itu bagian, itu bagian daripada itu kira-kira gitu. Jadi emang setidaknya ada dua cara yang akan dibikin skemnya. Ya, pertama, pembayaran berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta pengampunan pajak. Itu skem untuk masa yang dari 1 Januari 1985 dulu ya. Jadi disapu dari bawah betul ya, 1985 sampai 2015, 31 Desember 2015. Ini 85 tuh lagi zamannya sunset policy dulu kalau nggak salah. Sesudah sunset policy kalau 2008. Sebelumnya lagi malah, ini pertama awal daripada itu ya, masa undang-undang baru ya, pertama. Kemudian yang kedua, pembayaran berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan pada SPT oleh wajib pajak perorangan, WPOP, atas untuk pengungkapan di tahun 2019 aja. Jadi ada skem, ada dua skem. Gitu. Kalau yang pertama itu wajib pajak badan dan orang pribadi. Yang kedua khusus untuk OP saja. Jadi Mbak Anti, memang jumlah deklarasi yang tadi disebutkan dalam berita itu bahwa tax amnesty tahun 2016-2017 itu diklaim mencapai 4.884 triliun. Itu kira-kira 39,3% dari DGP, ya, dari GNP ya. Total uang tebusan, kan dia ada deklarasi berapa nilainya. Uang tebusannya itu kira-kira ada 114,54 triliun atau 0,92. Nyaris 1% ya. Dari GDP. Ya. Dari angka compliance atau kepatuhan itu diklaim oleh Kementerian Keuangan bahwa naik drastis dari yang tadinya cuma naiknya biasanya cuma 8%, 8,1. Naik pada saat itu di 2014 masih sekitar 8%-an, 2016 jadi 32,5%, jadi 132%-nya ya. Sehingga tingkat kepatuhan tahunan SPT pada saat itu 91%. Itu gara-gara diklaim karena tax amnesty jilid 1. Yang sebelumnya tingkat kepatuhannya di bawah itu sekitar 68%, 70 nggak sampai. Data yang diklaim Kementerian Keuangan tadi diakui yang terbesar di antara negara yang pernah melaksanakan tax amnesty. Ya, cukup sih, cukup beralasan.
Karena dibandingkan dengan tax amnesty negara lain ya, misalnya seperti ya uang tebusan diterima Spanyol misalnya ya dari tax amnesty tahun 2012 mereka mengadakan itu sebesar 0,12%, nggak sampai 1%. Chile tahun 2015 0,62%, kemudian India 1997 sekitar 0,58%. Sementara deklarasi hartanya di kita ya Indonesia dari wajib pajak atas deklarasi tersebut tuh 39,3%, hampir 40% dari PDB ya. Negara lain seperti Spanyol misalnya 3,9%, jauh kan? Ini hampir 40%, ini 3,9% dari PDB-nya masing-masing ya Mbak. Chile 8,3%, India juga 2,5%. Jadi kalau kita lihat compare seperti itu bisa dibayangkan 39, sekian hampir 40% di apa namanya dari GDP Indonesia. Kita yang tadinya bisa nggak sih bayangin bahwa data itu kemudian dari deklarasi kemudian yang dari JP 40% itu kita yang tadinya tidak deklarasi kemudian dideklarasikan di tax amnesty seakan-akan kan luar biasa gitu ya. Ya cuma memang ada data awal dulu sebelum tax amnesty 1. Ini yang saya mungkin nanti agak sering melihat bahwa ini fenomena yang menarik. Kan kalau dulu tuh tax amnesty 1 itu dimulainya kan tahun 2016 sampai 2017. Dia hampir nyaris perbedaan tahun itu, walaupun cuma pendek-pendek 3 bulan dia bikin skemanya. Cuma saya masih ingat betul dulu, tahun 2015-nya, akhir kita Desember gitu, menterinya waktu itu Pak Sigit, bukan menteri, Dirjen Pajaknya, dia udah menunjukkan ke DPR, maupun ya bukannya sesumbar, tapi harusnya ada data intelijennya, bahwa uang yang milik orang Indonesia yang ada di luar negeri itu ada 1.100 triliun. 11.000 triliun, sorry. 11.000 triliun. Itu mungkin kan mirip-mirip. Yang tersimpan yang terberedar tersebar, di luar negeri, yang kemudian juga sebagai, katakanlah itu dari data intelijen, akan bisa diharapkan akan diambil kita, dikasih suatu pemanis untuk bisa ikut tax amnesty yang bisa dideklarasikan di Indonesia. Bisa diaku, ditariklah ke Indonesia. Angka itu saya masih ingat benar, 11.000 triliun. 11.000 triliun. Data itu kan betul-betul luar biasa seharusnya. Nah, dari situ ternyata yang seperti Bu Menteri bilang, deklarasi yang muncul dianggap sukses, yaitu pun juga 4.884,5 triliun. Dari 11 triliun Dari tadi 11. ya? Kan kurang lebih ya sekitar 40% juga lah ya. Artinya kan ada peluang 60% yang kalau memang data itu benar. Makanya nanti kita akan bahas sebaiknya memang persiapannya harus lebih bagus. Kepastian mitigasinya segala macam juga harus dilakukan dengan baik. Jadi pemerintah pada tahun 2016 sampai 2017 sukses menyelenggarakan tax amnesty, bahkan paling sukses dibandingkan negara lain. Itu implementasinya karena negara lain juga programnya serupa kok. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan ini Pak, kondisi pandemi saat ini ya, jadi kalau misalnya dikatakan 2016 sampai 2017 itu dikatakan berhasil, tapi kan situasinya tentu berbeda dengan kondisi saat ini ya Pak. Di mana pandemi COVID ini kan konsentrasi pemerintah juga kan tidak hanya berbicara pajak saja begitu. Nah kira-kira ada optimisme ke sana atau apakah ini bisa dikatakan akan berhasil juga ya Pak, seperti 2016-2017 itu? Ya mungkin Mbak Anti pengen tahu kira-kira apa sih kunci suksesnya ya? Iya. Kira-kira apa strateginya lah gitu strateginya ya Pak? Strateginya kok Menteri menganggap bahwa 2016-2017 itu sukses gitu, bagus gitu ya. Sebetulnya faktor kunci sukses tax amnesty yang dilakukan itu biasa aja, seperti regulasi biasa. Sebagaimana umumnya pengampunan pajak di berbagai negara lain di dunia ini. Suksesan dari apa yang telah dihasilkan tax amnesty yang pertama misalnya, itu belum tentu bisa diulangi lagi pada tax amnesty berikutnya dengan jarak yang tidak begitu jauh seperti sekarang. Program pengampunan pajak, ingat nggak Mbak? Dulu tahun 2008 ya, itu Sunset Policy namanya, zamannya menterinya Dirjen Pajaknya Darmin Nasution, itu sukses sekali. Itulah pertama-tama kalinya di tahun 2008 ini yang satu-satunya melebihi target penerimaan pajak. Lainnya nggak ada yang melebihi target. Lainnya tiap tahun paling 90%, 91%, bahkan 95 aja di tahun 2000 berapa? 2008 bisa 100% ya.
Berarti antara 2008 sampai dengan 2016, jadi sunset policy itu kan anggaplah satu pengampunan pajak juga ya. Sampai 2016 itu kan 9 sampai 10 tahun bedanya. Nah ini persoalannya kan dari 2017 kemarin, tax amnesty 1, sekarang kita mulai lagi untuk 2021. Iya, 2021. Kan belum ada 5 tahun, ya 4 tahun, 2017 ke 2021. Nah 4 tahun ini yang kita harus pikirkan, apakah nggak terlalu pendek? Apakah nanti kesannya tidak terlalu Sebetulnya sering? idealnya bagaimana Pak Jody? Sebetulnya kalau kita lihat dari range waktu. Ya, kalau kita lihat dari bagusnya jangkauan waktu yang sebelumnya dari sunset policy ke tax amnesty 1 itu cukup baik, cukup lupa juga tidak, tapi memenuhi lah ya 10 tahunan gitu kira-kira. Ini hanya perkiraan saja, tapi menyebabkan bahwa terlalu sering juga secara teori tidak baik, tetapi juga kalau pada gilirannya dibutuhkan atau memang harus direvaluasi lagi segala keadaannya memungkinkan. Jadi pokoknya kunci suksesnya ya itu sangat tergantung dari berbagai hal. Tidak juga hanya jangka waktu yang pendek atau panjang, tapi kalau yang pendek kesannya jadi buru-buru. Kuncinya ya pertama adalah persiapan yang matang. Nggak buru-buru, jadi bisa misalnya tadi data intelijen itu pastikan dia, mitigasi dia. Gitu ya kira-kira ya. Kemudian tawaran tarif uang tebusan yang harus jauh lebih rendah dong dengan tarif yang berlaku karena kan kita memanis-manisin diri supaya ada yang mau bayar tebusan supaya ngaku ya. Iya. Tanpa denda, tanpa sanksi pidana. Tax amnesty 1 itu murah loh Bu. Dia 3 tarif, 2%, 3%, 5%. Dia waktunya 3 bulan. Ini kelemahannya. Dia terlalu pendek. Kalau nggak salah itu 2016 Juli ke September. Terus yang kedua ini 3% apabila dia tebusnya di bulan September sampai Desember di 2016. 2017-nya juga Januari sampai Maret saja. 3 bulan, kependekan. Orang Indonesia kan kadang-kadang untuk memilih ragu-ragunya banyak orang Indonesia karakteristiknya. Iya. Tapi bukannya waktu itu juga memang cukup berhasil tapi ya Pak? Maksudnya Cukup banyak, berhasil, kalau lumayan. tidak salah saya pernah dengar juga banyak memang yang orang sadar untuk kemudian. Sayangnya, makanya nanti akan kita lihat ya, pembicaraan lebih jauh. Sayangnya nanti, apakah peluang ini yang seharusnya ada orang yang nyesel nih? Ibu ingat kan, dulu sampai malam kan orang di kantor-kantor pajak. Sampai tengah malam masih dibuka. Mau bayar pajak nih, bawa uang banyak-banyak. Saya masih ingat itu. Pengen, karena waktunya udah habis. Kan sayang tuh. Yang ketinggalan, yang nggak bisa, yang udah niatnya tadi, udah ambil uang ke bank, saya ngalamin tuh. Ada ngambil uang banyak ke bank, mau ikut, udah nggak bisa, waktunya habis. Nah mungkin ini yang akan mau diambil ya. Jadi mau diambil sama sekarang. Cuman saat ini kalau kita lihat skemnya kan 15%, 12,5% tebusannya. Cukup jauh loh Bu. Kemarin 2, 3. Ya, ini lompatannya cukup besar ya. Tapi diambilnya dari mulai 8 tahun 85 sampai dengan 2015. Untuk perorangan khusus tadinya ya. Yang untuk di SPT harusnya masuk ke 2019, itu masa yang perolehannya 2015 sampai dengan 2019. Itu juga skemnya 30%, 20%. Saya kira cukup banyak. Tapi oke lah, itu diperhitungkan lah. Itu sebagai kunci sukses. Artinya harus diperlihatkan dulu, presentasi ini memungkinkan nggak? Kemahalan nggak sih? Atau ini malah nanti nggak laku nih, kayak kita jualan mangga. Kalau tinggi-tinggi ntar tetangga sebelah lebih murah lagi. Presentasinya terlalu besar atau tidak. Nah itu juga diperhitungkan dengan matang, mitigasinya kuat. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi yang gencar dan cukup waktunya untuk bersosialisasi dan sebagainya sampai paham betul. Jangan waktunya habis karena orang ingin tahu dulu apa sih itu gitu ya. Jangan diburu-buru seperti itu. Kemudian juga durasi yang saya bilang tadi cuma 3 bulan tuh kan sayang Mbak. Durasi waktunya yang lebih panjang mengingat sifat manusia banyak pertimbangan memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir adalah instrumen aturan pelaksanaan yang lebih sederhana dan lebih bisa diimplementasikan oleh para peserta yang ikut tax amnesty 2. Ini juga jadi pertimbangan lah kira-kira gitu. Instrumen pelaksanaan yang lebih sederhana ya Pak. Nah ini kalau berkaitan dengan kemudian tax amnesty ini Pak, ini katanya ada juga melalui revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 nih Pak. Wow. Nah
Ini bagaimana Bapak melihat rencana kebijakan ini? Ya harus ada tax amnesty tapi juga melalui revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 nih Pak. Itu kira-kira seperti apa Pak? Jadi ada dua pekerjaan kan kalau demikian ya Pak ya? Enggak, sebetulnya gini Mbak Anti. Ini saya justru akhirnya mau jelasin nih. Ini kerja besarnya ini kan seperti tadi yang Bu Menteri Keuangan bilang, kita bukan hanya semata-mata secara eksplisit cuman tax amnesty kok. Kita memasalahkan masalah kepatuhan sukarela kok dan sebagainya. Karena bagian besarnya daripada RUU KUP. Kan kita ini sebetulnya bagian besar dari RUU KUP. Yang diusulkan pemerintah itu dibahas dan dimintakan persetujuannya ke DPR. Yang banyak diwarnai oleh berbagai kebijakan baru yang intinya demi penerimaan negara yang sedang mengalami resesi ekonomi ini. Jadi bukan hanya tax amnesty tapi juga hanya bagian kecil sebetulnya Pak ya kalau satu bagian lah kira-kira 10% untuk hal itu. Dan ini temporer kan? Temporer artinya itu waktunya cuma untuk sekali itu. Sedangkan yang lain-lainnya kan suatu mengamandemen suatu peraturan seperti PPH atau PPN ini panjang dia waktunya. Dia bisa tahunan gitu ya. Jadi tidak hanya tax amnesty ya. Sebaiknya mungkin saya akan jelaskan. Ini isinya sebenarnya apa? Ini sebetulnya juga kita secara tidak resmi mengatakan dan membahas ini karena ini belum dibahas juga oleh DPR. Tapi kita dulu sudah masuk prolegnas kan ya Pak ya? Masuk prolegnas yang sekarang ya? Masuk ya Mbak. Jadi malah kita, tapi inilah supaya teman-teman juga tahu gitu ya, bahwa di dalamnya RUU KUP ini termasuk yang heboh kemarin soal sembako di dalamnya juga ada sini ya. Jadi itu ada kira-kira banyak. Dari undang-undang yang akan dirubah, undang-undang KUP, undang-undang PPH, dan undang-undang PPN. Termasuk juga undang-undang cukai. Bea cukai masuk ke sini. Ini dalam sejarah agak sapu jagat sekali di sini RUU KUP ini. Rancangan undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya. Pertama, amandemen undang-undang KUP ada materi yurisdiksi, penagihan pajak yurisdiksinya untuk penagihan pajak sampai ke luar negeri ini, ya itu di pasal 20A. Direvisi pengajuan PK pada materi keberatan dan banding di pasal 27. Kewenangan DJP yang ketiga, ya kewenangan DJP materi penghindaran pajak berganda di pasal 27C. Ini kalau kita lihat ini beberapa. Materi penunjukan pemungut memotong pajak di pasal 32A ini digunain untuk bagaimana memungut seseorang atau DJP dibantu dengan tunjuk pemungutnya di luar negeri katakanlah gitu atau PPN digital dan sebagainya ini kan perlu pemotong pemungutnya ya. Kemudian baru tax amnesty di pasal 37B sampai dengan 37I. Itu berapa? 8 pasal itu ya. Itu betul-betul cuma itu aja. Kemudian setelah itu baru ada materi kewenangan penangkapan dalam penyidikan tindak pidana perpajakan di pasal 44-nya, materi penghentian penyidikan di pasal 44B. Terus amandemen PPH, masalah subjek, objek, dan tarif. Tarifnya kan menjadi 20% untuk tahun 2002 ke atas. Baru sekalian ini di situ ya. Terus amandemen PPN tentang objek dan tarif. Pasal 4A, pasal 7, 7A, 8A, 9, 16B, dan A. Ya. Undang-undang cukai juga tentang minuman, tembakau, dan karbon. Itu masuknya di Undang-Undang cukai. Pasal 4 dan 44G. Nah, di butir 5 itulah tadi tax amnesty ada Pak. Yang pasal 34 tadi rencananya ya, 37. Pak ya? 37 ya rencananya ya. Jadi antara 37A dengan pasal 38 di KUP itu disisipkan dia. Ada 37B, 37C, ada 8. Dan tentunya kalau itu juga nanti akan diatur dengan peraturan khusus lainnya ya Pak ya? Iya, nanti selalu semuanya itu juklaknya dan sebagainya itu harus melalui MK lebih detail lagi, gitu. Sampai dengan nanti keputusan Dirjen juga mendukung ini. Tapi bagian besarnya, ini kan mengatur surat pernyataan tentang pengungkapan di tax amnesty ini. Bagaimana pengungkapan harta wajib pajak menurut dan pengungkapannya juga sama yang dipakai tentu bentuknya untuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 yang lalu, Undang-Undang tentang pengampunan pajak itu bisa dipakai yang berisi pengungkapan harta bersih, dikurangin utang ya tentunya yang diperoleh dengan tebusan PPN final. Skemanya tuh bisa dilihat ke Mbak. Jadi misalnya untuk masa 1 Januari 85 sampai 31 Desember wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dua-duanya bikin tebusan ya. Tembusannya tuh 15% dan 12,5%. Ya. Kalau yang 12,5% itu artinya kalau investasinya diinvestasikan kembali ke SBN. Ya. Surat berharga negara.
ya. Kemudian menyatakan investasi ke instrumen surat berharga negara tadi, ya 12,5%. Ini semuanya juga kalau paling lambat 31 Maret tahun 2022 harus direalisasikan. Kalau enggak dia ternyata bohong katakanlah, dia hanya bikin pernyataan, ternyata dia nggak diinvestasikan, dia akan dikenakan PPh final, ya 5%, gitu. Atau 3,5% kalau dia nyetor sendiri, self assessment. Memang detail sih memang kalau kayak gini, skemanya kira-kira gitu. Nah, Pak kalau melanjutkan tadi ya, kalau berbicara kaitannya dengan revisi kelima ini, kan Menke Sri Mulyani juga mengklaim bahwa total tebusan tax amnesty ini juga akan mencapai 114 triliun ya Pak ya. Nah ini juga berarti apakah catatan tersebut bisa menjadi trigger pelaksanaan tax amnesty jilid 2 Pak? Ini mungkin pertanyaan terakhir di segmen pertama Pak. Ya, ini kan tembusannya Bu. Kalau tadi kita lihat Bu Sri Mulyani mengklaim 4.800 triliun itu deklarasinya. Deklarasinya itu pengakuan orang memiliki harta ya. Tapi ini tembusannya kemarin itu 114,54 triliun yang diklaim sama Bu Sri Mulyani bahwa tahun 2016-2017 itu sudah 0,92% dari DJP loh uang masuk ya. Sehingga tingkat kepatuhan WP naik 91%. Data yang diklaim ini terbesar dari negara yang pernah mengadakan tax amnesty memang. Cukup beralasan dengan dibandingkan dengan hasil tax amnesty yang lainnya. Kalau tadi kita bandingkan tentang deklarasinya, sekarang uang tebusannya ya. Di Chile tahun 2015 0,62% dari GDP. Kalau India tahun 97 0,58% ya. Jadi dari sisi tax compliance juga naik, itu memang diakuin. Tapi nanti akan kita lihat naik kepatuhan ya menjadi 132%. Kepatuhan yang mana? Kita mau secara kuantitatif atau kualitatif kepatuhannya. Kepatuhan apa lagi? Kepatuhan membayar, kepatuhan setor, atau kepatuhan lapor. Ini perlu dibedakan nih Mbak nanti kita lihat. Pak. Ya nanti kita mungkin akan lanjut diskusinya pada segmen berikutnya ya Pak ya. Ya pemirsa tentu saja pembicaraan tentang tax amnesty jilid kedua ini masih akan panjang lebar. Kita akan diskusikan pada segmen berikutnya. Kita rehat sejenak. Ya pemirsa masih bersama pakar, tentunya kita masih dengan narasumber kita Pak Tubagus Jody dan masih membahas tax amnesty jilid 2. Ya Pak, tadi kita terpotong sedikit ya Pak berbicara bagaimana statement dari Bu Menke begitu ya. Kemudian juga kita akan berbicara yang tadi Pak, mungkin pemirsa perlu dijelaskan berbicara kepatuhan pajak ini Pak. Bahwa ada kepatuhan pembayar, melapor, itu bagaimana Pak tadi Bapak bisa lanjutkan kembali. Tadi gini kan, kan Ibu kan Mbak Anti kan bilang bahwa ini klaim tebusan itu ya Pak ya? Klaimnya dari Bu Menkyu, ini sebenarnya nggak masalah cuma tax amnesty aja. Ini masalah kepatuhan sukarela kok ya. Jadi istilahnya tuh voluntary tax compliance ya, gitu kira-kira. Kemudian dan ini kepatuhan ini dipuji-puji diklaim tahun tax amnesty jilid 1 ini begitu suksesnya, meningkatkan sampai 91%. Gimana? Yang menjadi masalah sekarang kepatuhan yang mana nih? Karena kita bisa melihat kepatuhan wajib pajak itu bisa terdiri dari kepatuhan dia membayar. Kalau tax amnesty ini kepatuhan membayar, kepatuhan dia membayar hingga secara kuantitatif atau secara kualitatif dia bayarnya tinggi. Wajib pajaknya ini aja, ya. Atau ada ya juga yang kepatuhan melapor di luar dari konteks tax amnesty, seluruh wajib pajak di Indonesia misalnya dari sekian banyak wajib pajak itu yang melapor semuanya kualitasnya bagus nggak? Ini pengaruhnya nanti ke tax ratio ya. Yang 31 Maret itu ya Pak, yang tiap tahun. Iya. Kepatuhan melapornya gimana? Bagus nggak nih kepatuhan melapor SPT? Nah sekarang kepatuhan melapor bagus. Kepatuhan menyetor gimana? Laporan menyetor. Jadi ada setor, lapor, istilahnya kepatuhan yang mana? Ini membeda-bedakan. Karena tax amnesty ini hanya kemampuan atau kepatuhan menyetor atau membayar yang tinggi gitu kira-kira gitu. Dan itu pun sukarela ya Pak ya? Itu sukarela. Sukarela ya. Jadi nggak bisa juga kita bilang kepatuhan ini, tax amnesty kita
secara ekstensifikasi, misalnya ya, wajib pajak kita banyak yang sudah punya NPWP. Itu nggak bisa juga kita sebutkan gitu. Tetap jumlah wajib pajaknya segitu, cuman wajib pajak yang itu aja, yang existing, wajib pajaknya tidak bertambah. Ya andaikan mungkin ada yang mau ikut, dia harus mempunyai NPWP dulu dan sebagainya, mendaftar, itu lebih kecil daripada yang membayar uang tebusan dari wajib pajak yang sudah memang terdaftar gitu kira-kira. Ya, baik Pak. Nah kalau dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19 ini Pak, tax amnesty kan dinilai bisa berkontribusi meningkatkan pendapatan negara begitu. Nah pada saat bersamaan ada kenaikan belanja negara Pak, jadi pendapatan negara juga ada harapan ada kenaikan, tapi itu juga berlaku pada kenaikan belanja negara khususnya penanganan COVID-19 yang refocusing anggaran itu ya Pak. Nah apakah kebijakan tersebut masih relevan dan efektif untuk mendongkrak pendapatan pajak Pak? Bila dikaitkan dengan kondisi yang sekarang juga cukup. Ya sebetulnya justru saat ini negara telah membutuhkan banyak dana untuk membalikkan ekonomi ya. Namun dana yang masih tersedia itu terbatas. Opsi untuk mendapatkan utang yang lebih besar juga nggak bisa dihindarkan. Utang kita itu 40%-nya dari GDP loh. Batasannya 60% loh Mbak. Masih ada peluang kita lah. Sudah mencapai 40%. Kurang lebih jatuh-jatuhnya kumulatif ya. Tapi intinya tahun ini kan bandingannya DJP juga. Dan undang-undang lah yang membatasi itu. Seperti juga defisit dibatasi undang-undang. Dia akhirnya dilepas sampai nanti 3% lagi. Gitu. Tax amnesty ini sebetulnya merupakan salah satu cara dalam menunjang penerimaan negara ini. Tapi seyogianya tax amnesty ini juga tidak harus selalu sering dilakukan. Ya. Ini kan bedanya kan tadi saya bilang, ini 5 tahun loh, belum sampai 5 tahun dari 2017 ke 2021, ini 4 tahun loh. Yang secara teori maupun praktisnya tax amnesty tidak boleh sering dilakukan. Ya. Tax amnesty pertama 2017 yang lalu, sekarang baru 4 tahun. Kalau alasan pemerintah tax amnesty untuk bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak istilahnya ya, kepatuhan pajaknya, kepatuhan sukarela, ini sebetulnya justru sebaliknya. Ada beberapa teori mengatakan bahwa yang terjadi sering dilakukan tax amnesty akan malah berisiko turunnya kepatuhan pajak, terutama dalam rangka ekstensifikasi. Karena makin disering, bentar-sebentar dia pengampunan pajak, tax amnesty. Justru yang lapisan-lapisan wajib pajak yang kecil, rendah, dan menengah ini biasanya tidak memanfaatkan dengan baik karena memang dia juga nggak nyimpen harta banyak-banyak kan ya. Tapi justru kepatuhannya dia malah nggak bagus, malah menurun karena yang diurus masalah yang besar-besar saja. Ya. Akan tapi dalam rangka darurat, kebutuhan jangka pendek, tentu saja langkah legal dan hal-hal ini sangat diharapkan untuk memenuhi defisit APBN yang kian besar ini. Tentang tax amnesty tadi. Ini diambil aja dulu. Tapi intinya belum tentu loh kepatuhan sukarelanya itu hanya dilihat dari sisi pembayaran aja. Ya. Penambahan jumlah wajib pajak, penambahan objek, itu kan objek nggak begitu banyak berubah. Penambahan subjek terutama, itu yang baru-baru kerja atau angkatan kerja yang baru. Apalagi dalam kelemahan, Anda tahu kan kita pernah bicara masalah UKM kan Mbak? UMKM kita itu kan 97%, 99%. 62 juta itu begitu banyak kan, NPWP-nya berapa tuh? Kan rata-rata mereka punya gaji, ya. Dan apakah kontribusinya besar? Dia tuh 60% dari PDB loh, ya serapannya tuh. Tapi kontribusinya cuma 0,44%. Dalam hal pajak ini Pak? Pajak, 0,4% dari penerimaan negara. Waktu itu sebelum pandemi itu masih 1.300-an triliun, terus kita 5 triliunan. Jadi orangnya banyak, Indonesia itu seperti itu kan, orangnya banyak, gajinya kecil-kecil, unskilled labor, kan gitu. Tapi ekstensifikasi harusnya kan masih kurang itu, masih belum juga yang, karena yang masuk sedikit berarti ini banyak nggak, belum ada NPWP rata-rata jangan ini kan gitu ya. Jadi belum terdaftar sebagai wajib belum pajak terdaftar, ya? Itu juga satu kepatuhan. Gitu. Nah ini yang juga harus digali. Gitu. Baik Pak Jody, kalau berbicara pemerintah ini akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pengampunan pajak dengan 2 cara ya Pak ya. Yang pertama berbicara pembayaran PPh begitu Pak ya, dengan tarif tinggi. Dan kemudian dari tarif tertinggi pengampunan pajak serta atas pengungkapan harta
yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam pengampunan pajak. Nah, kedua rencana ini akan ditempuh pemerintah kan, Pak? Nah, yakni dengan cara pembayaran PPh tadi ya, dengan tarif normal atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi tahun 2019. Nah, Pak, ini kan menarik ya, Pak, bahwa ada pengungkapan harta yang belum terlaporkan, dan ini juga kan kelompok yang tidak melaporkan yang seperti Bapak tadi sebetulnya bukan juga kelompok menengah ke bawah ya Pak ya, yang secara harta bendanya juga itu tidak tadi terlalu kalau tadi itu signifikan dua ya. skema itu kan dibagi antara skema yang pertama masalah waktu. 1 Januari 85 sampai dengan 2015 31 Desember. Ini masalah WP Badan WPOP. Kan lapisannya tersendiri yang 15% sama 12,5% yang saya jelaskan tadi. Yang besar ini ya Pak ya. Yang besar. Tapi yang kedua juga yang diharapkan dari pengakuan perorangan, wajib pajak perorangan khusus di tahun 2019 saja yang tidak lapor 2019. Ini sebetulnya baru kemarin ini. Tapi masih dibuka juga opsi. 30% kalau mau bayar. 20% kalau diinvestasikan ke surat berharga negara. Gitu. Itu juga ditawarkan. Sehingga skema itu ya masukkanlah. Ya, Gitu. tapi Pak berarti kalau demikian kira-kira sebetulnya apa masalah kecenderungan nih Pak ya? Mungkin Bapak kan sering juga melakukan riset. Sebetulnya orang hingga kadang-kadang enggan untuk membayar pajak itu sebetulnya di titik mana ya Pak, si tantangannya Pak ya untuk negara sendiri? Kalau bicara sosialisasi kan rasanya sudah cukup ya Pak, apalagi kalau kita pekerja-pekerja dalam konteks yang formal ya, itu kan berkesinambungan gitu Pak. Jadi maksudnya Karena tadi kan kalau Bapak bicara yang ngemplang pajak gitu ya, dan itu sebetulnya kelas menengah atas juga begitu ya, dengan pendapatan yang tinggi juga rasanya agak aneh kalau kita katakan kurang sosialisasi kan Pak. Sebetulnya problem utamanya biasanya di mana Pak ya? Titik lemah dari permasalahan ini ya Pak ya, yang harus sebetulnya menjadi apa ya, pemerintah mencari celahnya di situ gitu Pak. sebetulnya sih enggak Mbak. Ini kita juga nggak bisa Lalai bilang atau gimana ya Pak? Itu bisa dikatakan kelalaian atau dari kecenderungannya gitu, Pak? wajib pajak. Dari wajib pajak. Sebetulnya enggak juga. Ini suatu hal yang biasa saja. Artinya ketidakpatuhan itu terjadi maksudnya. Iya, betul. Ini masalahnya sebetulnya focusing aja. Program wajib pajaknya harus lebih sistematis. Regulasinya juga tetap diperbaiki. Artinya gimana? Artinya bahwa untuk wajib pajak yang memang harus benar-benar mempunyai NPWP, katakanlah begitu, subjek pajaknya betul-betul program ekstensifikasi. Jadi istilahnya jumlah pajak, wajib pajak harus memenuhi rasionya berapa dengan penduduk kita, misalnya gitu ya. Kalau memang terlalu jauh ya, apa boleh buat. Karena ada beberapa orang pajak juga mengatakan, ngapain sih udah nggak ada uangnya juga kok, ngapain punya NPWP banyak-banyak itu kosong semua. Nggak bisa gitu. Kan kita lagi memperluas basis pajak. Masalah nanti kena pajaknya nanti belakangan, nanti monitor aja dulu. Jangan sampai ada wajib pajak yang seharusnya sudah mempunyai NPWP dan wajib pajak ternyata memang tidak bisa terpantau sama sekali, itu nggak bisa juga. Basis pajak dulu, regulasinya dibentukin. Regulasi dalam arti fungsi daripada reguleran, fungsi daripada mengaturnya dibikin dulu. Nanti baru dicomotin atau di budgeting lah ya. Itu yang besar. Ada satu hal lagi, program intensifikasi. Intensifikasi itu artinya wajib pajak yang seperti kita berburu di kebun binatang itu loh Bu. Dulu Mbak Anti. Dulu kan sering diledek, Indonesia ini selalu berburu di kebun binatang, wajib pajak yang besar aja yang ditembakin, yang lainnya nggak pernah. Yang udah jelas-jelas kelihatan muncul, yang nggak kelihatan tuh nggak berdiri. Nah itu juga nggak bagus cara kepatuhan sukarela ya. Iya. Nah itu juga kan pertanyaan yang tadi itu Pak sebetulnya berkaitan dengan bahwa dugaan gitu ya, ada dugaan dari masyarakat bahwa menganggap tax amnesty ini adalah kebijakan yang memberikan karpet merah sebetulnya. Jadi kayak privilege ya Pak ya untuk kemudian para pengemplang pajak nih Pak. Bagaimana Bapak melihat seperti ini Pak? Apakah ini memang privilege begitu Pak? Merupakan apa ya, upaya-upaya tertentu gitu ya, memberikan apa ya, jadi kemudahan-kemudahan pada sebetulnya pengemplang pajak gitu loh Pak. Dan bentuk kegagalan mengelola keuangan negara khususnya terkait dengan pajak. Jadi ini ada semacam dugaan seperti itu Pak. Bapak melihatnya bagaimana? Tuduhan-tuduhan ini gitu. Ya. Jadi sinyalemen bahwasanya istilah gelar karpet merah untuk para pengemplang pajak, saya nggak keberatan masalah itu. Kalimat sambungannya dari Mbak Anti tadi ya mungkin nggak begitu setuju saya. Jadi kalau istilah gelar karpet merah dengan kata lain memberikan kesempatan untuk selalu para wajib pajak ini bertobat lah, ya orang-orang kaya yang tadinya mau menyembunyikan perusahaan bisa tidur nyenyak kalau
kalau dia bisa membayar tebusan, juga sambil berkontribusi juga dengan negara untuk para wajib pajak yang hilaf-hilaf yang dalam pembayaran pajaknya. Tapi untuk kalimat berikutnya yang tadi Mbak bilang bahwa merupakan kegagalan pengelolaan negara, kalau bila program ini memperbaiki kurang maksimalnya penerimaan pajak tax amnesty pertama yang dulu, logis. Ingat penerimaannya dulu kan yang tax amnesty pertama dibilang deklarasinya 4.000 sekian triliun. Tapi intinya bahwa ada potensi yang disebutkan pertama dan dideklar di media waktu itu 11.000 triliun, kemana? Itu kan sebetulnya mitigasinya gimana gitu kan? Justru program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang dulu tahun 2017 terlambat memanfaatkan dan masih ingin ikut tax amnesty misalnya, ini diberi kesempatan, nggak ada masalah. Sebetulnya ya, cuman waktunya tepat nggak sih gitu ya? Karena kita masih ingat kan saya menjadi mengulang sampai malam karena waktu dikasih 3 bulan, 2%, 3 bulan, 3%. Itu sempat heboh tuh ya tahun 2016-2017 Cepat sekali kok 3 bulan. Oh, sementara orang Indonesia kan malas-malesan. Saya masih nggak percaya nih. Apalagi yang sosialisasinya nggak sampai. Dia pengen tahu apa betul saya nembus dengan angka 2% ini. Harta saya dianggap sudah membayar pajak secara semuanya. Padahal saya ini misalnya katakanlah ada juga yang mencuci. Siapa yang tahu pengemplang pajak? Ya toh? Nah itu terlalu cepat misalnya gitu. Nah kesempatan ini mungkin mau diberikan kesempatan kan, aduh saya nggak sempat memanfaatkan, waktunya udah habis misalnya kan. Padahal saya udah siap itu, banyak saya lihat. Termasuk Hotman Paris yang Mbak bilang kemarin itu kan, oh kalau bisa ini karena masih banyak yang pengen. Saya kira sah-sah saja. Sepanjang itu mau dibilang pengemplang pajak mau ini, sepanjang mau dikasih kontribusi di kesempatan lah kira-kira gitu Mbak. Diingatkan dan kembali lagi untuk kemudian menyelesaikan permasalahan perpajakan mereka ya Pak ya. Betul. Nah Pak, berkaitan dengan tren tax ratio Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun nih Pak gitu ya. Dan sebenarnya sebenarnya kendala apa ya Pak yang menyebabkan tax ratio turun ini sehingga kemudian berdampak pada harga komoditas dan penerimaan pajak Pak? Kalau berbicara tax ratio, mungkin Bapak bisa sampaikan juga, apa sih yang disebutnya dengan tax ratio itu Pak, sehingga pemirsa juga semakin paham begitu. Intinya, memang diakui Mbak, sebetulnya semua ukuran kesuksesan atau kebagusan sistem pemungutan pajak, kondisi sistem pemungutan pajaknya di sebuah negara diukur oleh tax ratio. Karena tax ratio itu sejauh atau seberapa besar pajaknya yang dipungut dibandingkan dengan DGP-nya. Dibandingkan dengan GDP-nya ya Pak ya. GNP-nya sebuah negara besar misalnya, kalau pajaknya kecil, ya tax ratio-nya kecil dong. Berarti kemampuan pemerintah untuk mengambil atau memungut pajak rakyatnya dengan baik tidak terlaksana. Orang GNP besar, GNP menunjukkan suatu pertumbuhan ekonomi yang bagus, suatu kesuburan dari sebuah negara, walaupun GNP itu istilahnya banyak transaksi lah ya, banyak indikatornya juga ya Pak ya. Indikatornya juga banyak. Tetapi kan ukurannya itu sejauh mana tax ratio itu adalah dari sejauh mana jumlah pajak yang dibayar, yang dihasilkan ya dibandingkan dengan GNP-nya. Tax ratio kita betul Mbak. Dari dulu memang terseok-seok, banyak persoalan, banyak problem. Apalagi sekarang pandemi, 5 tahun terakhir saja memang terlihat terus menurun. Data Kementerian Keuangan mengungkapkan tax ratio tercatat sebesar 10,37% tahun 2016, 5 tahun yang lalu ya. Melorot ke level 9% dari 10,37 ke 9,89%. Di tahun? Kalau 2016 itu 10,37. Ya, di 2017 itu Pak berarti 2017 9,89%. Kemudian naik tipis di 2018 10,24. Ya. Tax ratio kembali turun di posisi 9,76 di tahun 2019. 9,76. 2019. Dan melorot lagi 8,33 di tahun 2020. Memang bolak-balik ke situ-situ aja, belum mencapai ini. Tax ratio yang sebagai dasar penyusunan APBN 21 besok saja, ya, di proyeksinya aja bakal hanya sebesar 8,25%. Coba Mbak cek deh. Tapi sebetulnya Pak, yang idealnya itu atau katakanlah yang menjadi sasaran itu di angka berapa ya Pak? Kalau dikatakan 10,37 atau 9 ini ya tidak terlalu signifikan misalnya. Ya, tapi kita bandingannya kan juga negara tetangga kita, kemudian dari sisi PDB-nya masing-masing. Kita tidak apple to apple dengan Singapura misalnya, tapi tetap saja tax ratio itu sebagai dasar, gitu loh. Memang beda PDB kita dengan Singapura, jauh kita kemana-mana,
Malaysia aja nggak ada apa. Iya. Indonesia begitu luasnya, begitu populasinya yang luar biasa. Tetapi sekarang masalahnya bagaimana kemampuan untuk pemungutan pajaknya di negara itu, kan gitu. Jadi memang angkanya itu sejauh mana bisa di atas 10% katakanlah. Kok misalnya negara tetangga bisa sampai 14% atau 13%. Cina misalnya lebih bagus. Atau Vietnam itu paling tinggi waktu beberapa tahun lalu saya lihat Vietnam menjuarai dalam tax ratio-nya. Ya, jadi ya 2019 itu memang rendah di angka 9,76. Tapi tax ratio tahun 2021 yang besok saja itu nggak lebih dari 2019, kalah sama 2019. Jadi memang jelek gitu loh. Jadi kecenderungan turunnya ratio dari tahun ke tahun seiring rendahnya kepatuhan membayar pajak, Mbak. Dan belum terungkapnya basis pajaknya. Kan nggak efektif dia membayar. Basis pajaknya kurang bagus. Tadi kita contohkan UMKM kan. Pajaknya kecil, orangnya banyak. Masyarakatnya banyak, NPWP-nya luar biasa. Mungkin ya. Tapi aku bayar pajaknya segitu. Berarti efektivitasnya gimana nih? Pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan di dalam meningkatkan rasio pajak ini. Masih banyak. Terutama karena basis pajak yang belum terungkap sepenuhnya sesuai struktur potensi pembayar pajak. Contoh lain, para pelaku ekonomi Indonesia secara kuantitatif, berapa pengusaha kecil yang tadi? Itu udah paling tepat contohnya. 99%. Jadi 64,2 unit loh UMKM. Kontribusinya cuma berapa? Dia kontribusi dengan PDB itu 60,3%, Mbak. 4.800 triliunan. Berarti sebetulnya itu potensi yang harus sama pemerintah harus di ini juga, harus di-push. Tapi kan dia banyak, kecil-kecil. Sudah sama pemerintah malah dikasih satu tarif khusus, 0,5% kan, Mbak. 0,5% tarif final dari omset. Itu berarti sasaran utama yang harus benar-benar di-push kelompok yang mana nih, Pak? Kalau demikian. Semua ada bagian-bagiannya istilahnya gitu ya. Tidak juga kita sepelekan hal yang seperti itu. Bangunlah sebagai basis pajaknya, pupuklah dia akan menjadi, semua orang juga bercita-cita pengen jadi konglomerat kan Pak, Mbak. Sementara yang memang perusahaan-perusahaan besar, janganlah dia juga berinvestasi ke luar negeri. Sehingga memang harus ada balancing-balancingnya dari pajak yang memang fungsi mengaturnya yang berfungsi sebagai itu, gitu loh. Jadi rendahnya tax ratio tahun ini jelas di latar belakangnya juga sama kebutuhan. Yang jelas tahun ini kan tadi kita bilang 2021 kecil sekali makin. Jangan buru-buru diprotes, Mbak. Kita juga harus lihat bahwa kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi ini ya melalui tambahan insentif perpajakan, aktivitas ekonomi yang masih proses pemulihan. Ini yang penyebab utamanya juga. Kan kita kan sepakat waktu itu. Jangan fungsi budgeternya dipegang dulu deh, dikendalikan dulu. Kita fungsi mengaturnya. Jadi tidak mengutamakan penerimaan pajak, ngejar wajib pajak, orang lagi susah semua. Iya, betul. Ya, pandemi ya, Mbak. Ya, baik. Sangat menarik ya, Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada diskusi di segmen berikutnya, Pak ya. Dan tentunya kita rehat sejenak dulu. Ya, pemirsa, berkaitan dengan tax amnesty ini tentunya masih banyak sekali yang harus kita diskusikan dalam segmen berikutnya, tapi kita rehat sejenak dan tentunya nanti kita akan kembali lagi dalam Bersama Pakar. Ya pemirsa, masih bersama saya dan tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Tubagus Jody, dan masih membicarakan tax amnesty jilid kedua ini ya Pak ya. Nah Pak, kita melanjutkan bahwa kita tahu kinerja pemerintah dalam konteks penerimaan pajak RI ini mengusung konsep pro-cyclical nih Pak ya. Nah menurut Anda bagaimana konsep ini bekerja? Tentunya pemirsa perlu penjelasan juga nih, apa sebetulnya yang disebut dengan pro-cyclical ini ya Pak ya, karena banyak istilah sekali ya dalam tax amnesty ini ya. Ini kebanyakan lihat media nih. Media ya. Ya kelihatannya orang yang mencetuskan pertama kata-kata konsep pro-cyclical mesti diserang ini. Persoalan tax amnesty, bukan hanya tax amnesty, mungkin istilah-istilah selanjutnya istilah ya. lainnya. Jadi ya gini, oke lah. Tapi memang betul. Penerimaan kita memang betul, itu kita selalu konsepnya pro-cyclical. Pro-cyclical itu pro-siklus. Pro-siklus, ya. Siklusnya gimana nih, siklusnya nih. Nah, dia pro-siklus itu ngikuti siklus.
Siklusnya apa nih? Wajib pajaknya lagi booming, pertumbuhan lagi bagus, pajaknya pasti bagus. Ya, batu bara lagi meledak, minyak kita waktu itu misalnya lagi hebat tahun-tahun zamannya Pak Subroto misalnya. Maka pajak harusnya juga ikut bagus. Pajak juga harus bilang harus bisa menggalinya lebih jauh, mumpung penerimaan bagus karena pertumbuhan ekonomi bagus, ya, kontribusi bagus, ya. Begitu juga kalau memang lagi sulit, kalau memang kondisinya lagi pandemi dan sebagainya, jika ekonomi konstruksi, ya, kinerja penerimaan pajak lebih rendah daripada kinerja ekonomi. Kalau tadi kan kalau lagi tinggi pertumbuhan, kinerja ekonomi meningkatkan fungsi budgeter yang dimilikinya. Fungsi budgeter kan fungsi untuk menarik pajak sebanyak-banyaknya. Tapi kalau lagi pandemi, jangan fungsi budgeter, kita menyesuaikan diri. Siklusnya, prosiklikalnya. Ya. Siklusnya, lagi pandemi ini mau semua digenjot pajaknya. Ya enggak lah. Fungsi mengatur bilang, kita atur. Jangan, yang ini jangan dulu lah, kasihan ini. Yang begini nih, orang-orang kecil-kecil semua nih. Bagaimana, apalagi yang mau nakes-nakes ini, buat obat-obatan. Jadi fungsi mengatur pajak, tidak fungsi budgeter, fungsi penerimaan, tapi fungsi regulasinya. Redistribusi pajak, mana yang lebih dikenakan dan sebagainya. Ini pandai-pandainya bikin semacam drivernya pajak ini untuk dalam perekonomian itu berfungsi di sana. Ya. Jadi karena saat itulah fungsi reguler yang tadi atau berfungsi tadi kan, kinerja penerimaan pajak waktu mengusung konsep prosiklikal tadi, ya. Itu karena apa? Itu karena sebetulnya kan struktur kontribusi penerimaan pajak kita, kalau di sini kan di Indonesia didominasi oleh pajak penghasilan, ya kan? PPh badan dan PHP orang. PPh badan besar-besar, ya. Sedangkan PPh pribadi, OP orang pribadi cenderung stabil karena siklus ekonominya memang dan kontribusinya kecil. Yang kita bilang tadi UMKM misalnya kan. Banyak pedagang-pedagang atau pengusaha tapi termasuk pegawai negeri apa kan itu stabil masuk, begitu. Jadi pajaknya juga standar gitu ya Pak ya. Ya. Sedangkan penerimaan orang pribadi kan kecil ya. Nah, ini yang pola inilah kita Direktorat Jenderal Pajak harus bisa memitigasi ini. Kemudian bagaimana pengalaman pajak dengan luar negeri, bagaimana negara-negara OECD harus yang jelas. Yang kedua alasannya adalah konsep prosiklikal yang jadi terjadi kongres ini karena regulasi juga, karena peraturan, karena masih dalam rangka fungsi budgeter tadi, fungsi mengatur tadi ya di dalam pajak. Contohnya regulasi tentang barang jasa yang dibebaskan yang bikin ramai itu loh. Sektor yang sangat dibutuhkan rakyat, sementara keseimbangan pemungutannya jadi distortif. Pemerintah perlahan-lahan mulai mengatur sesuai kondisi perkembangan global. Begitu juga atas keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Dari zaman Pak Harto dulu, Indonesia itu, coba deh Mbak waktu ke luar negeri ngeliat banyak pembantu nggak sih? Iya. Indonesia kan pusatnya karena unskilled labor lebih jauh lebih besar. Terutama negara-negara Asia Tenggara ya Pak ya? Iya. Mungkin ke Eropa agak Eropa nggak ada iya, kan? Eropa nggak ada. Kalau kita mau lihat tax amnesty, di sana kecil loh, kita jadi hebat tuh. Atau kita memang karakter chemistry-nya tiap negara ini beda-beda. Indonesia mayoritas unskilled labor, banyak pembantu. Hingga menjadi tempat industri manufaktur. Orang naik pabrik sepatu, luar negeri pabrik apa bikin di Tangerang di mana, kemudian nanti direekspor. Kita tuh kayaknya kalau mengumpulkan buruh hebat ya. Di luar negeri nggak ada kayak gitu ya. Di Eropa misalnya gitu ya atau Amerika. Kemudian tempat industri manufaktur, perlahan-lahan kemajuan teknologi akan beralih ke sektor lain. Jadi kalau perlahan-lahan kita juga akan mencoba teknologi masuk. Jangan disia-siakan, jangan kita meninam bobokan, memang kita kelas pembantu aja gitu kan. Kalau berbicara kaitan dengan pelaporan SPT tahunan nih Pak, jumlah wajib pajak diketahui berdasarkan data ini naik 52% Pak, menjadi 78% di tahun 2020. Berarti sebetulnya kan wajib pajak yang tadi tersebar di ini juga sudah mulai tercatat kembali ya Pak ya, menjadi lebih banyak karena ada kenaikan persentase ini. Kepatuhan SPT ya? Iya, dengan capaian positif di periode sebelumnya, apa benar Pak tax amnesty ini bisa menjadi andalan dan mampu meningkatkan kebutuhan pajak sesuai klaim Ibu Menke gitu Pak? Tentang kepatuhan pengisian SPT dibandingkan 2012 menjadi 2020 cukup jauh loh, 8 tahun Mbak. Itu berarti 8 tahun ya Pak ya? Iya, jauh loh. Kalau kita bahas lebih jauh, baik secara teori maupun praktek yang dilakukan oleh banyak negara,
Terlalu terlambat, Pak. Tidak terlambat juga. Itu. Teks amnesti ini nggak boleh sering dilakukan. Karena teks amnesti 1 aja baru 2017 kok. Baru 4 tahun. Kalau alasan pemerintah bertujuan mengingatkan kepatuhan, sebaliknya yang terjadi. Justru teks amnesti yang sering melakukan kekakuannya dengan resiko turunnya kepatuhan pajak, terutama dalam rangka ekstensifikasi yang pernah saya jelaskan kan. Begitu teks amnesti, lapisan ini bawah nggak terperhatikan, dia nggak mungkin memanfaatkan teks amnesti kalau orang-orang bangsa tukang-tukang, orang-orang UMKM ini. Yang memanfaatkan kan wajib pajak yang kuat dan besar, yang memang dia bersembunyi di baliknya. Ya, kenaikan kepatuhan SPT dalam SPT, pemasukan SPT, pelaporan SPT, tumbuh masih sesuai chemistry pertumbuhan ekonomi, usia produktif dan populasi, dan juga hasil kerja program ekstensifikasi wajib petugas pajak, akan ada seksi ekstensifikasi dan sebagainya. Bagaimana memperbanyak wajib pajak, memberikan NPWP atau bagi misalnya clustering atau canvassing program mereka, mana yang belum punya NPWP, itu reguler aja memang. Satu hal yang, jadi klaim Menteri Keuangan bahwa kepatuhan meningkat karena teks amnesti hanya dilihat dari sisi kualitas pajak yang dibayarkan. Ya, tapi sah-sah saja Bu Menke mengatakan itu, tapi sah-sah saja kan? Sah-sah saja. Ini kan kita kan lagi bahas nih Mbak, secara pandangan lain bahwa itu tidak juga itu sebagai secara kepatuhan sukarela itu menunjukkan suatu hal hebat. Itu dari sisi proses secara kualitas pajak yang dibayarkan secara intensifikasi yang masih didominasi oleh para wajib pajak pembayar pajak yang existing, bukan wajib pajak baru biasanya. Tidak tertutup kemungkinan memang yang membayar tebusan nanti ada wajib pajak baru, ada orang yang belum punya NPWP. Tapi prosesnya kan nggak mungkin kekejar, dia harus mau bisa aja sih buru-buru minta NPWP misalnya, kemudian buru-buru langsung masukkan, memasukkan data gitu ya. Nggak ada halangan lah untuk itu ya. Jadi itulah dari jumlah wajib pajak baru itu. Baik Pak. Nah menurut Pak Jody sendiri Pak, apa saja sebetulnya yang perlu dievaluasi ya Pak ya untuk memperbaiki sistem perpajakan kita secara menyeluruh, terutama dengan tujuan untuk menggenjot pendapatan pajak kita di masa pandemi nih Pak, gitu ya. Kira-kira apa Pak yang perlu dievaluasi ya Pak ya? Ya gini Mbak Anti. Ini sebetulnya masa pandemi COVID-19 ini ya, tidak hanya cuma Indonesia, negara ini aja. Ini merupakan pandemi global. Ini luar biasa loh Mbak, saya kesini juga rada-rada gimana gitu ya. Baru kali ini ya kita merasa keluar rumah. Ini kita kan nggak cepet masker. Kemarin kita diskusi masih bisa cepet masker kan, karena udah nggak, saking takutnya nih ya. Jadi lebih dari 120 negara di dunia mengalami kolaps penerimaan pajaknya. Yang juga saat ini sedang berpikir keras bagaimana merevisi pola pemungutannya. Semua negara-negara OECD itu mereka udah kolaps penerimaan pajaknya, mereka juga pengen mengganti sistemnya ataukah memang bagaimana merevisi pemungutannya. Memungut pajak di kala pandemi bagaikan menarik benang di atas tumpukan terigu. Pelan-pelan, benang yang basah lagi. Bagaimana menarik tanpa terigu itu runtuh dan ambiar. Ya. Salah dalam manajemen pemungutannya akan memiliki risiko resesi yang lebih dalam. Jadi harus betul-betul hati-hati ya, namanya pandemi. Satu keadaannya nggak umum. Sebetulnya pandemi COVID-19 dinilai akan membuka ruang bagi setiap negara untuk mereformasi sistem pajaknya ya secara menyeluruh. Laporan terakhir dari yang dipublikasikan OECD ya, yang terbaru kemarin, saya lihat juga di apa itu, ada 4 hal agar krisis pandemi ini dapat menikmati fasilitas tercapainya suatu fakta fiskal. Yang intinya kira-kira memang harus mutlak reformasi sistem, reformasi perpajakannya. Ini keadaannya begini kok. Pertama, krisis membuat reformasi struktural makin mudah. Hal ini terbukti reformasi pajak di negara-negara OECD pada tahun pasca finansial tahun 2008, itu caranya kesempatannya di situ. Kalau lagi aman-aman aja malah sulit malah tantangannya untuk merubah. Kedua, pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya peran public goods dan vitalnya peran negara di tengah-tengah krisis. Peran negara yang berperan. Sekarang orang udah mau bergantung kemana pandemi begini. Ketiga, pandemi menunjukkan pentingnya peran kebijakan pajak dalam merespons krisis. Dia beribu-ribu insentif. Seperti pembicaraan kita kemarin insentif apa? Saya bilang kenapa separuh-separuh? Harusnya kan langsung Desember. Rupanya kita didengar Mbak. Sekarang sampai Desember kan. Pak Jody yang didengar. Keempat, ya itu langkah yang berikutnya adalah pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya sistem pajak dalam memberikan dukungan terhadap sektor bisnis dan individu. Nah keempat inilah kira-kira yang membuat itu.
Ya, jadi ada beberapa hal ya Pak yang tentunya menjadi salah satu hal-hal yang perlu dievaluasi ya, dan tentunya kita tidak sendiri sebetulnya Pak ya, bukan hanya Indonesia ya, semua pihak ya, Dan bahkan semuanya ingin mereformasi betul, pajaknya. betul. Kesempatannya sekarang. Ya, kan gitu. jadi tadi ya kalimatnya tuh menarik sekali Pak, bahwa pandemi COVID-19 ini memberi ruang untuk inovasi juga dan melakukan tadi ya Pak ya, mereformasi sistem perpajakan gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, nah upaya komprehensif holistik apa saja Pak kalau dikaitkan dengan upaya peningkatan kepatuhan pajaknya itu sendiri Pak, supaya meningkat begitu Pak? Supaya penerimaan pajaknya optimal Ya, ya. kira-kira. betul Pak. Tujuannya betul. optimalisasi Ya, perpajakan. optimalisasi perpajakan. Ya. Upaya komprehensif holistik menarik gitu. Ya. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah melalui penataan ulang sistem. Itu Penataan ulang pasti. sistem. Pertama sistem dan tata cara pemungutan pajaknya. Itu upaya holistik. Tanpa diatur ulang, tanpa dibikin suatu dinamika baru. Iya. Kalau kita strike lurus-lurus aja, kaku-kaku aja, nah, itu nggak bisa lihat situasi, nggak melihat chemistry wajib pajaknya, itu juga nggak bagus. Sistem diulang, penata ulang, ya, tata cara pemungutan pajak, ya harus lewat reformasi perpajakan, reformasi peraturan dan undang-undangnya. Indonesia salah satu termasuk negara yang sedang mengupayakan reformasi pajak di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Reformasi pajak inilah kita yang lagi nyoba. Cuman tantangan banyak ya. KUP ya, yang RUU KUP ini diharapkan dapat memperluas basis pajak, menjawab tantangan terhadap daya saing, mengurangi distorsi dan pengecualian pajak berlebihan, juga memperbaiki progresivitasnya pajak. Ya. Mungkin masih belum tergarap dengan baik RUU KUP ini. Ya. Yang belum tergarap barangkali apa sih untuk mengoptimalisasi? Cari ide. Saya kadang-kadang berpikir Mbak, mungkin juga bisa dibilang ide tapi dipikir-pikir logis. Salah satunya adalah KUP ini kenapa kok tidak menyelaraskan dengan Undang-Undang Tipikor? Ini ide baru nih Mbak ya. Ini baru cuma dari saya aja, murni orsinil. Kenapa tidak dengan Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang TPPU yang memberlakukannya kepada para koruptor dengan pengenaan pajak atas harta yang tidak sesuai dengan karakter penghasilannya, dengan pendekatan metode kekayaan bersih. Artinya gini, kalau Mbak lihat ya, misalnya di KPK seorang tertangkap tangan 1 miliar. Ya. Begitu dia digerebek, dia disita segala rupa, rumahnya sampai triliunan kekayaannya. Persoalannya kan adalah karakter dia, uangnya dari mana gitu ya. Sedangkan penghasilan dia katakanlah apalagi dia itu pejabat. Pejabat gajinya berapa? Terhitung gitu Terhitung. ya. Anda mau mulai kerja dari mulai PNS dari mulai kapan? Wah, dari mulai tahun 80 Pak. Hitung berapa sekarang, berapa tahun? Gajinya berapa? Paling tinggi sekarang 5 juta pokok dengan tambahan kinerja tunjangan ini berapa? Sampai enggak dia begitu besar. Jumlah dari mana? Itu metode kekayaan bersih namanya. Metode kekayaan Itu kenapa sih kalau misalnya sudah diketok palu oleh hakim, seorang koruptor, katakanlah ini suatu ide aja ya. Kenapa sih pajaknya itu loh? Pajaknya tuh jangan masih cuma sita aja, kita juga belum tahu. Kita saling mengawasi. Pajak yang belum terbayarkan itu ya. Pajaknya atas yang dia kalau dia terbayarkan, kalau dia ikut tax amnesty dong Mbak. Iya. Dia belum tentu. Coba bandingkan dengan SPT-nya harta. Belum tentu juga. Karena kita juga terkejut kan. Seseorang pejabat misalnya ada berita di mana ternyata harta kekayaannya di media dibongkar-bongkar, dibuka-buka. Kita lihat pajaknya gimana. Seakan-akan pajak itu menjadi sesuatu yang tidak mempunyai makna dalam berita-berita tentang korupsi. Padahal disitulah sebetulnya tempat pemaksaan secara eksekutoris untuk bisa dieksekutor sebagai tax amnesty buat pengakuan uang tebusan dan sebagainya bisa dilihat dari Dan sini. potensi juga untuk kemudian pendapatan negara ya dari kemudian sanksi itu ya Pak ya. Sanksinya dan sebagainya kan pajaknya nggak pernah dilihat itu. Iya itu menarik sekali Pak. Mudah-mudahan ada perbincangan selanjutnya tentang itu. Ya Pak, ini di akhir segmen ketiga ini mungkin Pak Jody bisa menyampaikan hal-hal yang sebagai closing statement yang bisa disampaikan kepada pemirsa supaya juga sadar nih dan awareness-nya semakin tinggi berkaitan dengan tax amnesty ini. Ya, sebetulnya buat pemirsa sekalian, apapun bahasan kita, apapun analisa kita, tapi kita harus ingat kondisi kita sekarang, ya, upaya pemerintah dalam menghadapi kebutuhan penerimaan negara yang kita sama-sama sudah tahu bahwa defisitnya sudah begini, kewalahannya pemerintah setiap hari, tiap malam berpikir tentang masalah pandemi itu bagaimana ditekan, sementara bagaimana perekonomian itu juga jadi
ditutup untuk tidak tumbuh karena gara-gara pandemi misalnya juga, maka suatu kebutuhan penerimaan negara yang memilih teks amnesti jilid 2 nanti sebagai salah satu sumbernya, ternyata juga belum tentu juga kebijakan ini sebetulnya berhasil. Tapi ini upaya pemerintah. Bila perhitungan dan persiapannya yang tidak terburu-buru, ada baiknya sampai kita siap betul misalnya ya. Teks amnesti ini bisa dilaksanakan. Niat pemerintah baik, dibutuhkan solidaritas masyarakat yang lebih kaya untuk berkontribusi ke masyarakat yang membutuhkan dengan ikut TA sambil berinvestasi. Ini harapan kita. Tapi juga di sisi pemerintah juga jangan buru-buru amat. Seperti yang kemarin KUP persyaratannya itu surat surat pernyataannya ya tentang pengakuan penghasilan, pengakuan harta itu harusnya kan mulai hari ini. Ini kan sekarang 1 Juli. 1 Juli sampai 31 Desember 2021 harusnya. Tapi kan sampai sekarang belum pembahasan. Itu kan pasti akan bergeser. Skim itu akan berubah di RUU itu. Karena memang ini semua menjadi stuck kemarin karena terlalu memburu-buru sehingga banyak juga yang terlolos daripada kepentingan publik seperti PPN yang tadinya sudah tidak ada menjadi dihapuskan dan sebagainya. Jadi closing statement kalau dari saya Mbak Anti, mari kita tetap berpikir positif di era pandemi yang makin menjadi hantu yang mengancam nyawa orang sekitar kita. Kita bantu pemerintahan yang sedang memperjuangkan rakyat Indonesia keluar dari musibah wabah dan depresi ekonomi. Ya, terima kasih Pak Jody, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi halayak semua ya Pak ya. Mudah-mudahan kita juga bisa berjumpa kembali dalam diskusi dengan tema yang lainnya Pak. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 memberikan ruang berbagai negara untuk mereformasi sistem perpajakannya dan amnesti pajak jilid kedua ini merupakan salah satu ikhtiar bagi penyehatan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Tentunya kita akan berjumpa kembali di Bersama Pakar di lain kesempatan. Saya Antik Bintari undur diri, sampai bertemu kembali. Sampai jumpa.